Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM 2401020041. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan web yang telah saya buat. Di sini saya membuat web UMKM dari salah satu bazar Ganet Tanjung Pinang. Alasannya karena stand puding ini promosinya itu masih dilakukan secara langsung dari mulut ke mulut, terus belum ada media yang bisa membuat lebih efektif gitu dalam penjualan, baik dari segi pelanggan maupun admin dan karyawannya. Makanya di sini saya membuat webnya. Baik, langsung aja. Di sini untuk tampilan halaman pelanggannya dulu yang akan saya jelaskan. Untuk navigasinya ini saya buat itu ada untuk beranda, produk, lacak pesanan, dan kontak. Langsung ke bagian beranda, di sini ada deskripsi singkat mengenai stand pudingnya agar menarik perhatian pelanggan. Lalu di samping kanan ini ada foto pudingnya, puding karakternya, dan ada beberapa 3 icon dekorasi juga sebagai penarik perhatian gitu untuk pelanggan. Kemudian di sini juga ada 3 ikonik untuk kepercayaan pelanggan, yaitu fresh setiap hari dan 100% halal higienis. Kemudian masuk di sini itu ada tentang puding dari UMKM tersebut, kisah tentang pudingnya lah. Di sini ada penjelasannya. Lalu di sini ada mengenai variannya itu ada 10, kurang lebih 10. Bahannya juga 100% dan halal higienis. Kemudian di sini ada masuk ke unggulan dari warung pudingnya, yaitu bahannya segar, terus menggunakan cetakan karakter yang food grade, kemudian bisa pesan online. Selanjutnya masuk ke produk unggulan. Di sini saya menampilkan beberapa produk unggulan dari stand warung pudingnya. Lanjut, di sini ada cara pemesanannya, ada beberapa langkah. Ini agar pelanggannya itu nggak bingung gitu, nggak tanya-tanya lagi. Jadi saya sediakan langkah-langkah pemesanannya, yaitu pertama pilih produk, masuk ke ranjang, check out dan bayar, dan ada terima puding. Di sini ada deskripsi juga ya untuk memperjelas. Kemudian terakhir ini di bagian beranda itu ada bagian kontak. Di sini ada lokasinya, ada jam bukanya, ada WhatsApp dari adminnya atau karyawannya. Kemudian di sini ada akun Instagramnya juga. Di sini ada Maps-nya. Kemudian ini ada untuk footernya. Di sini juga saya sudah menerapkan prinsip CREP, yaitu kontras di beberapa bagian seperti judul. Ini untuk penarik perhatian pelanggan. Terus antara background dan teks fontnya ini juga dibuat lebih dominan, lebih berbeda supaya tertarik gitu. Terus tuh udah menggunakan repetition, yaitu pengulangan. Jadi setiap halaman itu menggunakan font dan style yang sama. Kemudian untuk alignment juga di sini udah menggunakan flexbox dan grid agar rapi. Proximity-nya juga udah diterapkan, yaitu infonya itu saling berdekatan. Lanjut ke halaman produk di bagian pelanggan ini. Jadi pelanggan bisa melihat produknya, bisa dari tombol lihat produk ini dan bisa dari navigasi sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan produk karakter puding yang ada pada stand-nya. Misalnya di sini ada puding matcha dino, ada mangga dino. Lalu ada navigasi bagian lacak pesanan. Jadi setelah misalnya pelanggan membeli, dalam pemrosesannya itu pelanggan bisa melacak pesanannya. Jadi
pelanggan tahu statusnya itu pudingnya itu udah siap atau lagi diproses atau belum, bisa dilacak dari sini dengan memasukkan ID pesanannya. Kita langsung masuk ke contohnya. Kita tambah misalnya, terus tuh di sini ada di navigasinya juga udah ada icon keranjangnya untuk memudahkan pelanggan. Nah, di sini di keranjang belanja pelanggan ya, yang tadi udah ditambahkan. Ada item pesanan yang udah di check out, lalu ada ringkasan pesanannya, yaitu dari total pembayarannya. Di sini kita lanjut check out. Nah, dari lanjut check out ini, pelanggan itu diminta mengenai datanya. Di sini data pemesannya misalnya Risma, nomor WhatsApp-nya, kemudian bisa metode pengambilannya itu bisa ambil sendiri di stand di bazarnya atau kirim via kurir. Misalnya di sini saya mau kirim via kurir, di sini juga memasukkan alamat lengkapnya, Jalan Mekar 19 Terus di sini kalau mau tambahin catatan, metode pembayaran juga udah bisa transfer bank, kris, dan COD. So di sini kris, terus kita ke samping kanan, kita konfirmasi. Nah di sini ada nomor pesanannya, bisa disalin. Lalu di sini ada krisnya, bisa langsung pembayaran gitu. Nah, kita ke lacak pesanan. Misalnya di sini kita masukin ID pesanan tadi. Nah, detail pesanannya ini, pesanannya masih diproses dan status pembayarannya juga belum bayar. Jadi kalau misalnya belum bayar, itu statusnya itu belum bayar. Kalau udah bayar, itu dari sisi karyawan itu akan di-set lunas. Jadi selagi di karyawannya belum di-set lunas, maka tampilan di pelanggannya juga belum bayar. Di sini kalau karyawannya sudah konfirmasi, udah masuk pembayarannya, bisa di-set lunas. Kemudian di sini akan langsung otomatis sudah bayar. Karena di sini saya menggunakan real-time database, yaitu dari Firebase. Jadi langsung terupdate otomatis gitu. Oke, lanjut. Nah, dari halaman produk itu, pelanggan juga bisa melihat detail dari beberapa varian pudingnya. Di sini bisa melihat detailnya. Di sini ada sedikit deskripsi mengenai variannya, lalu ada statusnya tersedia atau tidak. Terus di sini ada varian rasa tambahan, lalu ada tombol bisa tambah keranjang dan beli sekarang. Terus di sini kalau misalnya pudingnya variannya ada yang habis, itu di detail juga statusnya tidak tersedia. Bisa cari rasa dari sini juga, misalnya coklat. Nah, sini akan keluar yang rasa coklat. Lanjut lagi ke halaman karyawan. Tadi kan ada satu pesanan yang masuk ya. Dari sisi karyawan ini ada untuk mengelola pesanan. Jadi ada pesanan yang diproses, ada yang siap diambil atau kirim, ada yang sedang diantar, dan ada selesai hari ini. Di sini ada tabelnya juga, ada tabel nomor pesanannya berdasarkan waktunya. Ini dari yang atas ini yang terbaru. Nah, ini untuk detail pelanggan yang memesan. Di sini Risma tadi yang pesan, bisa lihat detailnya, nomor pesanan, tanggal, waktu, terus tuh ada pembayarannya, ada nama, dan lain sebagainya. Di sini juga bisa ada pintasan template chatnya, konfirmasi atau sedang diantar kurir gitu untuk pesanan cepatnya. Di sini ada pengirimannya, misalnya mau ambil sendiri atau via kurir. Ini untuk itemnya. Di sini ada total harganya, lalu statusnya diproses, pembayarannya sudah bayar. Di sini aksinya ya. Misalnya kalau pesanannya udah siap, bisa diklik siap. Lalu kalau udah selesai dan kurirnya udah datang, bisa set ke antar. Ini sedang antar. Ya, bisa dipencet melalui icon
card di atas juga. Terus di sini karyawan juga bisa mengelola stok. Di sini untuk kelola stok puding, tapi bukan sepenuhnya CRUD, karena CRUD itu dari owner atau adminnya, nanti akan dijelaskan. Di sini kalau karyawan itu hanya bisa set habis. Kalau misalnya di standnya itu udah habis, karyawan bisa set habis atau bisa set jumlah stoknya sisa berapa gitu. Hanya mengelola stoknya gitu. Intinya kayak untuk statusnya habis atau tidak, karyawannya seperti itu. Di sini ada nama produk, kategori, status, stok saat ini, dan aksi cepatnya. Terus lanjut, tadi kan sedang diantar ya. Kita bisa cek lagi dia halaman pelanggannya, si pelanggannya itu. Saya cek lagi. Nah, ini puding siap. Kalau si karyawan udah klik sampai, misalnya kurirnya udah konfirmasi gitu, udah sampai, maka di sininya juga udah langsung terupdate di halaman pelanggannya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita ke halaman untuk adminnya. Jadi untuk admin dan karyawan itu menggunakan login dengan memasukkan username dan password. Sedangkan untuk dari sisi pelanggan itu tidak menggunakan login, itu jadi semua orang itu bisa masuk ke halaman pelanggan. Kalau untuk admin dan karyawan wajib memasukkan username dan password dulu menggunakan login. Sini saya mau masuk ke halaman admin. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard adminnya dan otomatis juga sudah terhubung dengan halaman pesanan pelanggan dan halaman karyawannya, karena telah terhubung juga ke Firebase-nya. Di sini ada total pesanannya, itu ada yang udah saya uji itu udah ada 19. Ini ada 19. Hari ini ada satu yang masuk, tadi kan ceknya satu yang masuk. Terus di bagian dashboard sini ada grafik pesanan 7 hari terakhir, ada pesanan terbaru. Di sini juga ada beberapa card. Lalu di sini adminnya juga bisa kelola produk, yaitu CRUD. Di sini misalnya mau tambah produk baru, bisa klik misalnya puding kuku melon, kategorinya rasa apa, strawberry misalnya, terus bisa set harganya juga. Lalu stoknya juga bisa ditulis. Ada deskripsi mengenai varian rasanya atau karakternya gitu gimana. Lalu bisa klik simpan. Di sini juga adminnya itu juga bisa menghapus, delete, dan bisa mengedit atau update. Di sini ya, bisa diupdate kemudian bisa simpan. Gitu. Admin juga bisa mengelola stok di sini. Jadi selain karyawan itu kan yang bisa mengelola stoknya tersedia atau habis, karena karyawan yang menjaga standnya. Di sini admin juga bisa langsung ikut mengelola stoknya. CRUD. Di sini untuk bagian laporan penjualan, ada untuk hari ini total pesanannya 1, produk terlarisnya, dan total pendapatannya. Dan ada minggu ini, misalnya di sini ada 3 pesanan, total pendapatannya, dan ada untuk bulan ini. Nah, ini untuk detail pesanan selesainya. Saya menggunakan tabel. Di sini berdasarkan tanggal terbaru, pesanan terbaru. Di sini ada nomor pesanan, nama pelanggannya, item pesanan yang dibeli, dan ada total dari harganya. Ini total pendapatan bulanan. Ini untuk grafik pendapatannya, bisa difilter dashboard gitu. Dan di karyawan juga masuknya pakai login.
kalau salah memasukkan password atau username. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari web yang saya buat. Selanjutnya saya akan membedah mengenai codingan yang dibalik pembuatan web ini secara keseluruhan. Di sini juga udah pakai ada internal link, ada anchor link, ini di cara pesan, dan ada external link juga. Lanjut di sini di bagian codingannya. Di sini per halaman itu saya pisah-pisah itu supaya lebih rapi aja, dan kalau misalnya ada perubahan atau update itu lebih mudah untuk mengupdate-nya. Sini misalnya bagian admin, ini untuk bagian CSS-nya, bagian gambar-gambar, bagian JavaScript, bagian halaman karyawan, dan ini untuk yang pelanggan. Lanjut aja, kita bagian pertama saya mau ke file CSS. Di style CSS ini nah, ini pertama ada bagian root-nya 9 sampai line 47. Nah, ini bagian root ini saya definisikan CSS variabel, yaitu warna, font, shadow, radius, transition. Jadi kalau mau ganti tema itu cukup di sini aja. Terus ke ini untuk keyframe. CSS keyframe ini untuk animasi elemen muncul dari bawah dengan efek fade. Terus ke 100. Lanjut di sini. Nah, untuk yang ini flexbox ini untuk layout navbarnya yang di atas web itu space between, jadi bikin rata kiri kanan, align item, center rata tengah vertikal. Lanjut di sini button. Nah, ini untuk hover efeknya. Jadi saat tombol di hover, warnanya itu berubah dan posisinya itu geser 2 pixel. Efeknya itu jadi kayak tombolnya itu ditekan. Kemudian ke responsive di sini. File ini untuk responsive design pakai media query. Di sini misalnya, nah ini. Nah, di sini tuh untuk tablet breakpoint. Kemudian lanjut ke ini untuk breakpoint mobile. Di sini di mobile itu menu navigasinya itu disembunyiin jadi tombol setbar yang di pinggir garis 3 gitu. Jadi kalau misalnya lihat di handphone atau di layar kecil itu menu navigasinya itu jadi garis 3 seperti pada web pada umumnya gitu. Lanjut ada untuk smile mobile juga tuh di. Nah, ini untuk codingan smile mobile. Lanjut di sini bagian file lacak HTML. Lacak HTML ini langsung ambil ID dari URL atau form. Jadi historinya itu langsung terupdate tanpa reload. Jadi supaya bisa di bookmark gitu. Dan CSS-nya. Ini untuk order item dan payment-nya. Sini untuk kalau nggak menemukan pesanan, berarti misalnya ada ID pesanannya salah atau apa. Kemudian ke login HTML. Login ini untuk karyawan
dan admin. Jadi submit formnya itu panggil validate login form dulu, lalu login. Kalau berhasil langsung masuk sesuai role gitu. Disable button saat proses login. Kalau benar langsung masuk. Kemudian kita ke halaman admin. Di sini ada dashboard admin, ini untuk mengatur menampilkan halaman adminnya. Di sini untuk dashboard layoutnya, main content, start, seperti halaman lain, Firebase, script, render ordernya. Ini untuk initial render. Jadi di sini halamannya itu udah diproteksi, hanya role admin yang boleh akses gitu. Kemudian hitung statistik juga udah ada di sini. Jadi total pesanan hari ini, pendapatan itu pakai filter dan reduce. Calculate-nya udah ada. Kemudian ke kelola produk. Di sini untuk bagian CRUD-nya dari si adminnya. Sini ke baris 70. Ini produk modal, ini untuk menambahkan atau mengedit. Kemudian di sini disesuaikan juga dengan halaman lain. Jadi CROD-nya itu di sini lengkap di 164-nya. Ini lengkap, bisa create, push, update, atau delete, itu semua disimpan ke Firebase langsung, jadi langsung terupdate. Kemudian di sini ada file laporan. Ini untuk bagian grafik pendapatan, terus ada untuk filternya berdasarkan hari ini, minggu ini, atau bulan ini gitu. Ini ada untuk detail tabel. Ini untuk menyesuaikan Firebase, konfigurasi data grafik. Ini juga untuk membuat inisiasi grafik baru menggunakan pustaka Chart.js. Kemudian di sini 245 ke line 245. Ini untuk membuat ulang dan menghitung statistik laporan penjualan. Jadi di sini bisa mengambil data pesanan dari local storage. Ini untuk menyaring berdasarkan filter tanggal, menampilkan total jumlah pesanan ke halaman HTML, menyesuaikan variabelnya juga. Jadi laporan filter pesanan selesai berdasarkan hari, minggu, bulan. Jadi produk terlarusnya juga dihitung dengan menyimpan quantity pakai objek. Ini untuk file karyawannya itu ada untuk pesanan dan ada untuk stok. Jadi di sini tuh hanya memastikan hanya role karyawan aja yang bisa masuk. Udah disesuaikan dari Firebase juga. Sini untuk pesanan. Jadi pesanan dari pelanggan itu akan menyesuaikan masuk di sini. Yang misalnya untuk yang puding. Sedangkan yang stok HTML ini untuk mengatur stoknya. Jadi karyawan kan bisa mengatur stok ya, bisa set ke tersedia ataupun habis ataupun sisa stoknya gitu untuk sidebar dan kontennya. Itulah. Jadi itu tadi penjelasan lengkap seluruh codingan project web warung puding beserta tampilannya sudah ditampilkan dari CSS, Flexbox, Grid, Animation, Media Query, sampai JavaScript DOM-nya menyesuaikan dengan materi perkuliahan di semester 4 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.